Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat dan bahagia. Untuk materi kali ini, kami Bapak Sugiyotno dengan Bu Ririn Andriani akan membawakan materi dengan judul Bahaya Narkoba, Pornografi, dan Merokok yang akan kami sampaikan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Salah satu materi pada kegiatan MPLS ini diberikan materi tentang narkoba dan pornografi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pihak sekolah agar siswanya tidak terjerumus kepada tingkah laku kenakalan remaja, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa harus menghilangkan kesempatan mereka untuk menjadi orang sukses ke depannya. Selamat mengikuti materi ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Narkoba. Pengertian narkoba adalah merupakan zat yang sebenarnya baik, bersifat alamiah, sintetis, dan semi-sintetis. Narkoba adalah dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Pengertian narkoba adalah dapat menimbulkan kecanduan bila pemakaiannya berlebihan. Dalam Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pengertian narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis narkoba menurut proses pembuatannya: 1. Alami. Jenis yang diambil langsung dari alam tanpa proses fermentasi atau produksi. Contoh: ganja, kafein, opium, kokan, bunga kecubung atau bunga trompet, dan lain-lain. Yang kedua adalah semi-sintetis, jenis yang diproses melalui fermentasi. Contohnya morfin, heroin, alkohol, tembakau, dalam kurung rokok, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sintetis, zat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit atau analgesik. Contoh petidin, metadon, dan sebagainya. 1. Depresan. Efek yang diberikan adalah jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan. Yang pertama adalah depresan. Efek yang diberikan adalah menurunkan atau menekan kerja susunan saraf pusat. Besarnya efek tergantung kemurnian dan jumlah yang digunakan. Beberapa depresan memberi rasa efek euforia atau gembira, serta rasa tenang dan nyaman dan tertidur. Yang kedua adalah stimulan. Efek zat ini adalah merangsang atau meningkatkan kerja susunan saraf pusat dan membuat pengguna merasa lebih segar, lebih waspada, dan lebih percaya diri. Zat ini meningkatkan denyut jantung, temperatur tubuh, dan tekanan darah. Efek lainnya adalah menurunkan nafsu makan, pelebaran pupil mata, dan banyak bicara, gelisah, dan susah tidur. Jenis narkoba menurut efek yang diberikan. Yang ketiga adalah halusinogen, yaitu efek zat menyebabkan terjadinya halusinasi atau penyimpangan persepsi dari kenyataan. Pengguna mengalami gangguan atau distorsi dari persepsi pendengaran, persepsi penglihatan, dan perasa. Misalnya objek kecil menjadi besar, dekat menjadi jauh. Dampak penyalahgunaan narkoba. Secara fisik, organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah susunan saraf pusat atau SSP, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, organ otonom atau jantung, paru, hati, dan ginjal, dan panca indera, karena panca indera juga di bawah pengaruh SSP. Kejang-kejang
halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi atau perasa, infeksi utut otot jantung, gangguan peredaran darah, sesak nafas, kesukaran untuk bernafas. Jangka panjang, pengerasan jaringan paru, penggumpalan benda asing yang terhirup paru, radang lambung, hepatitis, gangguan sistem reproduksi, HIV, kematian karena OD. Secara psikologis, tidak dapat berpikir dan berperilaku normal. Beberapa zat membuat agresif dan sulit mengontrol diri. Depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan. Depresi sering muncul karena rasa bersalah dan putus asa karena gagal berhenti, ditambah adanya sikap penyelaan dari keluarga. Gejala psikologi yang biasa dialami pengguna narkoba. 1. Intoksikasi atau keracunan. Ketika zat yang digunakan sudah mulai meracuni darah pemakai dan mempengaruhi perilaku pemakai, akan berpikir lambat, tidak bisa bicara secara normal. Yang kedua adalah toleransi. Istilah yang digunakan saat seseorang membutuhkan jumlah zat yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama akibat pemakaian yang berulang kali. 3. Gejala putus obat. Pemakai mengalami berbagai gangguan fisik atau dalam kurung rasa sakit dan psikis karena tidak memperoleh zat yang biasa dipakainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Ririn. Tahapan risiko penyalahgunaan narkoba. 1. Risiko kecil, sehat secara fisik dan mental, kehidupan agama yang religius. 2. Mempunyai kemampuan adaptasi sosial yang baik. 3. Tidak berlama-lama larut dalam rasa marah atau kecewa. Dapat dengan cepat kembali ke emosi normal. Yang keempat, mempunyai cita-cita yang rasional. Yang kelima, dapat mengisi waktu senggang secara positif. Risiko besarnya, mempunyai sifat mudah kecewa untuk mengatasi cenderung agresif dan destruktif. Bila mempunyai keinginan, tidak bisa menunggu kepuasan segera. Pembosan, sering merasa tertekan, kurung, dan tidak sanggup berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang berbahaya, kurang dorongan dari dalam hasil. Dalam pendidikan, pekerjaan cenderung akan berlebih. Tahapan risiko penyalahgunaan narkoba selanjutnya, mempunyai rasa rendah diri, kecemasan, obsesi apatik, menarik diri dari pergaulan atau hiperaktif, depresi, kurang mampu menghadapi stres, gak tidur larut malam, ada riwayat penyimpangan perilaku seksual di sekolah, dan perilaku antisosial pada usia dini, agresivitas, berbohong, mencuri, mengabaikan peraturan, dan mulai merokok pada usia dini. Merasa hubungan keluarga kurang dekat, ada keluarga yang alkoholik atau pemakai obat-obatan. Berteman dengan alkoholik atau penyalahguna narkoba, dan kehidupan agama kurang religius. Ya, coba-coba kontak pertama saat remaja. 4. Kadang-kadang setelah tahap coba-coba, sebagian melanjutkan pemakaian sampai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena pemakaian masih terbatas, tidak ada perubahan mendasar, masih dapat bersalah ataupun 5. Ketagihan. Pada tahap ini, frekuensi, jenis, dan dosis pemakaian telah meningkat. Gangguan mental, fisik, dan sosial yang diakibatkannya semakin besar. Materi selanjutnya yaitu tentang pornografi. Materi selanjutnya tentang pornografi. Pengertian pornografi. Pornografi adalah gambar atau sketsa, ilustrasi, atau foto, tulisan, suara, bunyi, atau gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dampak negatif pornografi. Pornografi menyebabkan kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada prefrontal cortex atau bagian otak yang tepat berada di belakang dahi. Kedua, kerusakan ini membuat prestasi belajar menurun. Orang tidak bisa membuat perencanaan, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Yang ketiga adalah tidak dapat membuat keputusan-keputusan yang membedakan manusia dengan hewan. Meski narkoba dan pornografi sama-sama membuat kecanduan dan sama-sama merusak otak, namun kecanduan pornografi dapat memenuhi kebutuhannya kapan saja dan di mana saja tanpa diketahui orang lain sehingga sulit dideteksi. Ini membuat pecandu pornografi terjerumus semakin dalam. Oke, materi selanjutnya adalah bahaya merokok. Apakah rokok itu? Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang dibuat dengan kertas, daun, atau kulit daging sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar utuh. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan memasak sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Alasan pertama kali merokok apa saja? Yang pertama, biasanya coba-coba. Yang kedua, ikut-ikutan. Yang ketiga, sekedar ingin merasakan. Yang keempat, kesepian. Yang kelima, agar terlihat gaya atau gengsi. Yang keenam, meniru orang tua. Yang ketujuh, iseng. Yang kedelapan, menghilangkan ketegangan. Yang sembilan, ya tidak dikatakan banci. 10, lambang kedewasaan. 11, mencari inspirasi. 12, sebagai penghilang stres. Dan 13, penghilang. Apa saja bahaya merokok itu? Rokok merupakan salah satu produsen penyakit yang paling tinggi. Dengan merokok, ribuan zat-zat berbahaya seperti nikotin dan juga tar masuk ke dalam tubuh. Apalagi kebiasaan merokok ini sudah dimulai sejak usia remaja, yang menyebabkan tabungan penyakit dari individu semakin bertambah banyak. Efeknya tidak akan langsung terasa, namun ketika menginjak usia 30-40 tahun, maka paling tidak ada beberapa penyakit yang mulai menghidapi. Merokok dapat menanggung berbagai macam penyakit berbahaya seperti kanker, hepatitis, diabetes, gangguan pernapasan, gangguan pada kesehatan rahim, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, serangan jantung, dan juga stroke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pesan kami, hindari apa yang berbahaya buat diri kalian. Tetaplah menjadi siswa yang berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.